Bapak Daniel Pasha. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan wa bihamdihi wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi yang terhormat pimpinan umum Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Hadi beserta keluarga yang saya hormati, mudah-mudahan Allah muliakan, amin. Asik. Dewan juri yang saya hormati, dewan juri yang adil dan berbijaksana, mudah-mudahan Allah muliakan, amin. Santri dan santriah yang saya cintai dan mencintai saya, semoga Allah memberikan ilmu yang manfaat, amin ya robbal alamin. Di malam yang berbahagia ini kita ditemani sebuah tema sabar di dalam ketaatan. Berbicara tentang taat, manusia diperintahkan untuk senantiasa mentaati kepada Allah dan Rasulnya sebagaimana berbicara tentang taat, manusia diperintahkan untuk senantiasa mentaati Allah dan Rasulnya, bukan hanya Allah dan Rasulnya, bahkan pemimpin, bahkan pemimpin daerah kita, bahkan pemimpin negara kita, Indonesia kita, Tasikmalaya kita, ataupun presiden kita, seorang pemimpin yang adil, seorang pemimpin yang berbijaksana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Burung
tidak sah menurut kami. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr kana mashhura. Artinya, laksanakanlah sholat dari mulai tergelincirnya matahari sampai gelapnya malam dan datangnya waktu fajar. Saking wajibnya Nabi Muhammad SAW memberikan perumpamaan di dalam hadis yang berbunyi, "As-salat lil masjid." Salat adalah merupakan yang agama. Hadirin rahimakumullah. Salat diibaratkan seperti bangunan. Jikalau bangunan tersebut tidak ada yang menyangganya, maka bangunan tersebut akan roboh. Dan jikalau bangunan tersebut ada yang menyangganya, maka bangunan tersebut akan berdiri kokoh. Dan begitu pula orang yang sholat. Jikalau orang tersebut melaksanakan sholat, maka orang tersebut mendirikan agamanya. Dan jikalau orang tersebut meninggalkan sholat, maka orang tersebut telah merobohkan agamanya. Jadi dari awal sampai akhir, dapat saya simpulkan bahwasanya sholat adalah merupakan tiangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan inilah penampilan daripada Muhammad Nafail. Untuk peserta yang kedua, yang ini berasal daripada kota Tasikmalaya. Dan di sini bersama Aisyah Humairah Muhammadiyah. Ya, kita panggil saudari Giska Ayu Puspitasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Faya ayyuhal khaliqun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Hadi yang saya hormati, yang mudah-mudahan Allah muliakan Nabi. Staf kepengurusan yang saya hormati, yang mudah-mudahan Allah istiqomahkan dalam menjalankan tugasnya. Amin. Tak lupa rekan-rekan seperjuangan, santriawan dan santriawati yang saya cintai, yang mudah-mudahan Allah mudahkan dalam mencari ilmunya. Amin ya Allah. Amin. Berdirinya
Berdirinya saya di sini hanya ingin menyampaikan sedikit mengenai sabar dalam kesabaran. Hadirin rahimahumullah. Sudah menjadi sebuah kepastian dalam kehidupan sehari-hari. Kita dituntut untuk menjalankan segala bentuk ketaatan. Ketaatan dalam artian menjalankan segala bentuk perintah dan menjauhi segala bentuk larangan. Maka dalam menjalankan ketaatan tersebut haruslah kita memiliki fondasi, yaitu sebuah kesabaran. Menemukan kesabaran merupakan langkah awal untuk kita mendapatkan kenikmatan dalam menjalankan ketaatan. Karena jika nikmat telah diberi, maka ketaatan tidak akan menjadi beban atau gugur kewajiban, tapi akan menjadi kebutuhan juga sumber kebahagiaan. Sebagaimana Syekh Muhammad At-Tamimi berkata bahwasannya 3 pilar kebahagiaan seseorang. Yang pertama, ketika ia mendapatkan kebahagiaan ketika ia mendapatkan kenikmatan ia bersyukur. Yang kedua, ketika ia menjalankan ketaatan ia bersabar. Dan yang ketiga, ketika ia melakukan dosa ia beristighfar. Hadirin rahimahumullah. Berbicara mengenai sabar bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan, tetapi kesabaran sangat dibutuhkan dalam mengarungi dinamika kehidupan yang penuh dengan problematika. Maka dari itu, sabar dalam taat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, sabar perlu melakukan ketaatan, yaitu meluruskannya, karena Allah tidak akan menerima ketaatan jika tidak dibagi dengan niat yang tidak benar. Yang kedua, nikmat sedang melakukan ketaatan, yaitu berusaha semaksimal mungkin agar tidak goyah atau melakukan kelalaian dalam melakukan ketaatan. Karena kadang-kadang orang gagal dalam menjalankan ibadahnya kepada Allah. Yang ketiga, sabar setelah melakukan ketaatan, yaitu dengan tidak memamerkannya. Hadirin rahimahullah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Imran ayat 200 yang artinya, "Hei orang-orang yang beriman, bersabarlah dan kuatkanlah kesabaranmu dan bersiagalah dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung." Hadirin rahimakumullah. Sabar ibarat gembok yang mengunci lisan agar tidak berkeluh kesah dalam menerima takdir, ibarat rantai yang membelenggu anggota badan agar tidak melakukan perlawanan dan pertentangan atas takdir Allah. Bagaimana ulama salaf mengatakan, al-iman yasmun nisfan subru wa nisfan artinya iman terbagi dua pada bagi dua bagian, sebagian adalah sabar dan sebagian adalah subur. Hadirin rahimahumullah. Dari awal sampai akhir dapat saya simpulkan bahwa patience is not silent, but steadfast in obedience. Sabar bukan diam, tapi teguh dalam ketaatan. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan atas kekurangan dan kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya untuk saudara kita. Dan untuk penampilan peserta yang ketiga berasal daripada Kota Bandung, berdomisili di Asrama Abu Bakar As-Siddiq Kamar 2. Kita panggil saudara Sandi Habibur Rahman.
Padanya supaya bisa menaiki panggung kehormatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. Wassalatu wassalamu ala asrofis salati wal taslim Sayyidina Muhammadin Raufir Rahim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'du. Ayyuhalladzina ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya saya di sini tambahin dan tak baca untuk berganti kewajiban saya, yaitu mengikuti apa sunnah kita jadi bila yang merupakan sholat merupakan yang agama. Setiap yang bernyawa pasti mempunyai tujuan. Tak peduli semalas apapun dia, pasti mempunyai sebuah tujuan. Jika untuk bertahan hidupnya. Burung dengan terbangnya, manusia dengan berbagai macam tujuan. Ada yang ingin kekayaan, jabatan, keturunan, bahkan kekuasaan. Sekalipun mereka mempunyai tujuan, tapi sejatinya manusia yang diciptakan di dunia ini hanyalah untuk beribadah kepada Allah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 56. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, dan tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepada-Nya. Setiap yang bernyawa pasti mempunyai tujuan. Tak peduli semalas apapun dia, pasti mempunyai sebuah tujuan. Jika untuk bertahan hidupnya. Burung dengan terbangnya, manusia dengan berbagai macam tujuan. Ada yang ingin kekayaan, jabatan, keturunan, bahkan kekuasaan. Sekalipun mereka mempunyai tujuan, tapi
Tapi sejatinya manusia yang diciptakan di dunia ini hanyalah untuk beribadah kepada-Nya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 56. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, dan tidak mau Allah menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepada-Nya. Ibadah adalah cara kita untuk mengabdikan diri kepada Allah sebagaimana semula kita. Ibadah terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada ibadah madhab dan yang kedua ada ibadah madhab. Apa itu ibadah madhab? Yaitu ibadah yang murni, ibadah yang memang menjadi kewajiban, memang diperintahkan oleh Allah, seperti sholat, puasa, zakat, baca Quran dan lain sebagainya. Apa itu ibadah madhab? Yaitu ibadah yang tidak Allah perintahkan, seperti bertawasul. Jika kita bertawasul dengan cara menajam dan berniat, maka tawasul tersebut bukan ibadah. Tapi sebaliknya, jikalau kita berkata dalam hadisnya, yang artinya selama dan ya apa. Karena saya simpulkan sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf dan kekurangan. Qadarullah wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya dulu untuk Saki Habibur Rahman dan peserta yang keempat berasal daripada Kota Tasikmalaya, berdomisili di Asrama Aisyah nomor 5. Kita panggil saudari Wasilah Wulandari. Caranya saya bisa menuju panggung ke Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin.
وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه الآيات Pimpinan umum Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Hadi yang saya hormati, semoga amin. Seluruh staf kepengurusan yang saya hormati, semoga Allah memberikan keistiqomahan dalam segala tugasnya, amin. Dan seluruh santriwati yang saya banggakan, semoga Allah memberikan kesabaran dalam menjalankan dan dalam mencari ilmunya, amin. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan sedikit bahasa pada hadirin rahimahumullah. Pada ulama bagi kesabaran menjadi tiga macam. Yang kesatu, kesabaran dalam ketaatan. Yang kedua, meninggalkan kemaksiatan. Dan yang ketiga, menghadap musibah dan takdir Allah yang tidak disukai. Ulama lagi dari sekian ulama lagi menegaskan bahwa jadi sabar yang paling tinggi adalah sabar dan melakukan ketaatan kepada Allah, sebab ketaatan lebih utama dari meninggalkan maksiat. Sabar dalam ketaatan mencakup ke dalam tiga unsur. Yang pertama, sabar sebelum yaitu yang kedua sabar ketika yaitu ketika melakukan ketaatan, yaitu dengan sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga, sabar setelah melakukan ketaatan, yaitu dengan tidak bersikap ujub membanggakan ibadah yang telah dilakukan karena belum tentu ibadah tersebut diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin rahimahumullah, di antara jalan agar kita bisa bersabar, di antaranya dengan selalu bersama orang-orang yang taat. Allah Taala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 38. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil-ghadati wal-'ashyi yuriduna wajhah. Al-ayat. Yang artinya, dan bersabarlah engkau Muhammad bersama orang yang menyerah Tuhannya dan menyerah Tuhannya di pagi dan di hari dengan mengharapkan keridhaannya. Di dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa perilaku orang yang saat itu didominasi dari dua hal. Yang pertama, di awal pagi ia berdoa dan berdoa agar hari yang mendapatkan yaitu berkat yang keinginan hamba dan kehendak Allah. Dengan demikian harinya dapat ia diisi dengan beribadah hanya kepada Allah. Dan yang kedua, di akhir siang dan awal malam ia senantiasa beristighfar serta mengevaluasi segala apa yang dijalankan pada hari ini dan mengakhirinya bertaubat kepada Allah. Karena dengan bersabarlah kehidupan dunia dan akhirat akan Allah berikan. Hadirin rahimahumullah, dapat dari awal sampai akhir dapat saya sampaikan, dapat saya simpulkan bahwasanya kita dunia ini senantiasa dituntut untuk bersabar. Di dalam menghadapi Allah atau bersabar di dalam
sehingga mampu bersabar bersama hamba-hambanya yang selalu melakukan ketaatan kepadanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangannya dulu untuk peserta nomor urut 2. Dan untuk peserta nomor urut 5 berasal daripada Kota Subang, berdomisili di Asrama Abu Bakar As-Siddiq Kamar 4, Buddha Makir, Saudara Ahmad Syahid Al-Badani. Kepadanya supaya bisa naik di panggung yang berada. Beserta seluruh kepengurusan yang adil dan bijaksana, semoga Allah istiqomahkan dalam tugasnya. Santri dan santriah yang sama-sama berjuang mencicipi warisan Nabi. Warisan Nabi, semoga Allah diberikan ilmu yang terbaik. Malam masih menggantung di langit, ingin masih mengepung di ciptaan bintang, dan izinkan saya untuk menyampaikan tema sabar di dalam ketaatan. Hadirin rahimakumullah. Selalu orang yang beriman, kita tidak. Selalu orang yang beriman, kita diperintahkan untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Sebagaimana yang telah Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul atii'ullaha wa rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Di dalam ayat tersebut Allah memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan taat kepada Allah Rasulnya. Jalaluddin Al-Mahali dan Syekh Jalaluddin Al-Suyuti tidak memberikan sebuah penjelasan tentang tafsir Jalalain bahwasanya maksud taat di sini adalah lima yang memiliki tauhid, yaitu taat kepada Allah, yaitu taat terhadap yang telah Allah perintahkan kepada kita sekalian, yang tidak lain adalah tentang ketauhidan. Oleh karena itu yang diperintahkan ia adalah tauhid. Maka ketika kita tidak menaatinya, maka kita termasuk orang-orang kafir. Sebagaimana ayat yang tadi, fa'in tawalla fa'innallaha la yuhibbul kafirin. Jika kalian yang berpaling terhadap taat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh mencintai orang kafir. Hadirin rahimahullah,
Langit tidak selamanya cerah, kasih ada waktu untuk turun. Tadi tidak selamanya terang bersinar, kasih ada waktu untuk tenggelam. Mawar tidak selamanya mekar, pasti ada waktu untuk lalu. Ini juga dalam kehidupan. Kita tidak selamanya menyerahkan kelancaran, pasti saja ada ujian ataupun cobaan. Apalagi di dalam melaksanakan kewajiban, tidak akan mudah untuk kita lewati, entah ujian ataupun ujian manis. Kita akan merasakannya. Lalu bagaimana cara kita menyikapinya? Langkah awal yang harus kita lakukan adalah bersabar. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "As-sabru inda sadaqatil ula," yang artinya sabar adalah pada ujian yang pertama. Jadi ketika kita mendapatkan ujian ataupun cobaan, langkah maka yang harus kita lakukan adalah dengan bersabar. Sabar. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam surah Al-Imran ayat 200. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu. Al-ayat surah Al-Azim. Di dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk bersabar. Tidak hanya itu, tapi wasabir dan kuatkanlah kesabaranmu. Setelah kita bersabar, maka kita kuatkanlah kesabaran kita. Karena biasanya kita tidak karena biasanya kita kuat untuk menahan pada fase pertama, tapi tak jarang kita tidak menahannya pada fase itu berlalu. Dari awal hingga akhir dapat saya simpulkan bahwa taat kepada Allah merupakan kewajiban yang Allah berikan, tapi tidak selamanya berjalan di dalam kelancaran. Maka hiasilah ketaatanmu dengan kesabaran dan kuatkanlah kesabaranmu. Itu juga termasuk perintah Allah. Yang dapat saya sampaikan yang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita dulu untuk peserta hadirin yang kami hormati dan yang menghormati untuk selanjutnya, nomor peserta urutan 6 yang terdomisili di asrama Aisyah Jumeirah yang bernama Hilma Nadia Jumeirah. Beri tepuk tangan dulu kepada saudari Hilma Nadia Jumeirah. Silakan kepada saudari untuk bisa menaiki komentar. Bismillahirrahmanirrahim.
Juri beserta keluarga besar Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Hadi yang saya taharimi, yang mudah-mudahan Allah muliakan, amin. Lupa kepada santriawan dan santriwati yang saya banggakan, yang mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Amin amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin rahimakumullah. Sebuah tingkah yang mampu mengukir sejarah, suatu sikap yang mampu membedakan derajat manusia dengan makhluk lainnya, menjadi akhlak yang diunggulkan dari seluruh para anbiya, yakni bersabar dan taat. Maka dari itu, berdirinya saya di sini, saya akan mengikis tentang sebuah uraian yang bertema sabar dalam ketaatan. Hadirin rahimakumullah. Berbicara tentang sabar, sabar yang artinya menahan. Nanti umatnya untuk berlaku sabar dan lapang dada untuk melakukan segala hal. Sabar itu sendiri adalah sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Para ulama membagi kesabaran menjadi 3 macam. Yang pertama, kesabaran dalam ketaatan. Contoh, ketika kita melaksanakan aturan pesantren, namun sebenarnya kita tidak mau, tapi dengan kesabaran kita taat mengiringinya. Yang kedua, kesabaran dalam meninggalkan maksiat. Contoh kecil, ketika bergejolaknya cinta dalam dada, rasa yang timbul secara tiba-tiba demi tidak terjerumusnya ke dalam maksiat. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah dan takdir Allah yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 153, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Artinya, bertolong Allah kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh Allah akan bersama orang-orang yang sabar. Hadirin rahimakumullah. Bahkan para ulama mengatakan jenis sabar yang paling tinggi adalah sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Sebab sabar lebih utama daripada meninggalkan maksiat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa may yatasabbar yusabbirullahu wa ma u'tiya ata'an khairan wa awsi'a min as-sabr." Yang artinya, barang siapa yang melaksanakan sabar, maka Allah akan menyabarkan orang tersebut, dan Allah tidak akan memberikan sesuatu yang baik dan lapang dada kecuali kepada yang sabar. Hadirin rahimakumullah. Dari awal sampai akhir dapat saya simpulkan bahwasanya sabar adalah suatu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tepatnya kita sebagai umat Islam harus bersabar, baik dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, baik dari sabar untuk meninggalkan maksiat, serta sabar untuk menghadapi musibah dan takdir Allah. Sebelum kita pamit, kalau mau nanya nih, boleh apa
Iya. Kepada saudara Asma supaya bisa menaiki orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ajma'in wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun unzila ilaika mubarakan fihi liyatadabbaru ayatihi wa liyatafakkaru ulul albab. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati wa ashabihi. Al-ayat surah Al-Baqarah. Yang saya hormati pimpinan Pondok Pesantren Hifdzul Hadi yang semoga Allah muliakan, amin. Yang saya hormati Dewan Juri yang arif dan bijaksana yang semoga Allah berikan kemudahan dalam pilih untuk memilih pemenang pada malam hari ini, amin. Yang saya hormati staf Dewan Kepengurusan Pondok Pesantren Hifdzul Hadi yang semoga Allah berikan keistiqomahan dalam menjalankan tugasnya membina kita semua di pondok tercinta kita ini, amin. Yang saya cintai dan yang saya banggakan, teman-teman seperjuangan santriwan santriwati Pondok Pesantren Hifdzul Hadi, yang semoga Allah berikan kemudahan, keberkahan dan kemanfaatan dalam menuntut ilmunya di pondok pesantren tercinta ini, amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Berdirinya saya di sini bukan untuk mempromosikan sebuah akun Instagram, melainkan saya akan mempromosikan sebuah cara untuk meraih ridha Allah dengan mudah, yakni dengan cara membaca dan mentadabburi Al-Quran. Hadirin rahimakumullah, Allah tidak semata-mata menurunkan Al-Quran di muka bumi ini hanya untuk sebagai pelengkap sebuah agama, yang mana seharusnya setiap agama memiliki sebuah kitab sucinya, melainkan Allah menurunkan Al-Quran sebagai perubah hidup bagi umat muslim, umat Nabi Muhammad, umat akhir zaman, yang mana ini akan menjadi sebuah jenjang di akhir kehidupan kita. Karena apa? Karena Al-Quran akan datang kepada kita nantinya di yaumil akhir, kepada orang-orang yang senantiasa membacanya. Seperti yang dikatakan Nabi, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati li ashabihi. Dan juga Al-Quran adalah penyihir terbaik. Kenapa? Karena Al-Quran adalah sebuah hal yang tidak dapat kita rubah isinya, melainkan isinya lah yang dapat merubah kehidupan kita. Dari zaman Kanjeng Nabi, zaman ketika pertama kali Al-Quran diturunkan, sampai zaman kita, hukumnya, tata caranya tidak pernah berubah, tidak pernah sama sekali melencengkan kita dari kebenaran. Dari Imam Al-Qayyim, dari Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, hal yang paling menggugah hati
bagimu ialah ketika kamu membaca Al-Quran dengan tadabbur dan tafakkur. Tadabbur dan tafakkur memaknai dan mendalami arti dari Al-Quran tersebut. Pertemanan yang berubah menjadi rasa cinta, rindu, optimisme, rasa sabar, tawakal, dan berserah diri kepada Allah, itu pun dapat menjadi salah satu pendorong untuk menguatkan hati seseorang jauh dari itu pun menjadi pendorong bagi hati seseorang untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Qur'an adalah sebuah keajaiban terbaik yang pernah Allah ciptakan. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama selalu memperbanyak membaca dan mentadabburi Al-Quran. Karena Al-Quran adalah sebuah keajaiban yang Allah ciptakan, yang dapat menuturkan, yang dapat menggiring kita dari hal yang memasukkan kita kepada kebolehan, membawa kita kepada kecerdasan yang hakiki. Demikian pula kita sebagai umat Islam agar bisa mengusahakan untuk sering-sering membaca Al-Quran dan mentadabburinya. Karena hal yang paling jarang kita lakukan itu adalah mentadabburi. Ketika kita membaca Al-Quran tanpa mentadabburinya, sama saja kita seperti makan nasi tanpa mengunyahnya. Jadi kurang masuk ke hatinya. Dan Allah pun menciptakan siang dan malam tidak semata-mata hanya untuk kita lalaikan. Bisa kita manfaatkan dengan membaca dan mentadabbur Al-Quran. Karena salah satu hal yang dapat memberikan syafaat salah satunya bagi kita di dunia akhirat nanti adalah membaca Al-Quran. Hadirin rahimahumullah, siang itu terang yang kau gelapkan dengan dosa-dosa, dan malam itu panjang, jangan kau pendekkan dengan tidur. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan dulu untuk saudara Asfar Asri. Dan untuk peserta selanjutnya, peserta nomor urut 8 berasal daripada Kota Karawang, Kabupaten Karawang, berdomisili di asrama Aisyah Al-Humairah Kamar 5. Kita panggil saudari Aini Latifah. Kepadanya supaya bisa hadir di panggung kehormatan.
yang berasal dari Kota Bandung dan berdomisili di Asrama Agung Al-Asyidah. Kita panggil kepada saudara Lutfi Rizdiansyah, kepadanya supaya bisa menaiki panggung kehormatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ittaqullaha haqqa tuqatih
lillah wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law kana sabiru rajulan lakana rajulan karim." Pimpinan umum Pondok Pesantren Tauhid Al-Hadi yang saya hormati, mudah-mudahan Allah muliakan, amin. Dewan juri yang lain dan bijaksana serta staf kepengurusan dari atasan sampai bawahan yang mudah-mudahan Allah mereka dalam menjalankan tugasnya, amin. Tak lupa juga santri putra dan santri putri yang saya banggakan, yang mudah-mudahan Allah berikan kesabaran dan keistiqomahan dalam mencari ilmunya, amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin sobat, bukanlah hal yang mudah dilakukan, namun kesabaran sangat diperlukan dalam melalui dinamika yang penuh dengan problematika. Hanya orang yang berjiwa besar yang mampu menghadapi sifat sobat dalam kehidupannya, baik sobat di dalam menjalankan ketaatan maupun sobat dalam menjalani ketentuan atau takdir dari sang pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 200, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kamu beruntung. Hadirin rahimahullah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Syarah Riyadhus Shalihin ketika menjelaskan ayat di atas, beliau mengatakan dalam ayat ini, Allah Ta'ala memerintahkan orang-orang mukmin sesuai dengan konsekuensi dan besaran keimanan dengan 4, yaitu 1, sabr, berarti menahan diri dari maksiat. 2, sabr, berarti menahan diri dalam melakukan ketaatan. 3, robitu, berarti adalah banyak melakukan kebaikan dan menggantikannya dengan kebaikan. Yang keempat, takwa. Hadirin rahimahullah, menjalani kehidupan tidak akan lepas dari yang namanya cobaan, apapun bentuknya. Ketika Allah berikan cobaan, berupa sesuatu yang sudah menyenangkan, maka salah satu kunci utama untuk menghadapinya adalah dengan kesabaran. Seberat apapun cobaan yang Allah beri yang kita hadapi akan terasa ringan jika kita melihat dua hal.
yaitu pertama, Allah tidak akan memberi cobaan yang melebihi pada kemampuan hambanya, dan Allah, dan yang kedua, Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Kesimpulannya dari Imam Abu Nu'aim dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, Laukana sobru rojulan hakana rojulan karimah, dengan artinya jika kesabaran ada laki-laki maka sungguh dia laki-laki yang mulia. Dua hal yang dapat saya ketahui yang kesabarannya saat kita wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Rizky Lumpiansa. Tepuk tangannya dulu untuk Rizky Lumpiansa. Oke, kita cek suara dulu untuk santri Miftahul Alani. Mana suaranya santri? Mana suaranya santri putra? Santri putra kemana santri putra? Masih pada semangat, masih semangat. Ya, masih ada beberapa peserta yang akan tampil pada malam hari ini. Dan untuk selanjutnya kita panggil Dewan Juri yang kami hormati. Untuk selanjutnya peserta dari Kota Karawang yang berdomisili di asrama Aisyah Al-Humairah. Kepada saudara Aida Laila Sari, silakan